Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah, amma ba'd. Dan sampai kita muliakan guru-guru kita, orang tua kita, Al-Habib As-Sayyid Uthman bin Muhammad As-Segaf, dan seluruh para habaib zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Rasulullah dan daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan faza kalbun bi hubbi ashabi kahfin wa kaifa nashqa bi hubbi ali Muhammad. Anjing saja ketika cinta dengan ashabul kahfi sukses selamat. Bagaimana kalau kita dan Anda cinta dengan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan besar Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu hadir, para ulama, para sholihin, apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Haji Ramadi Afif merupakan satu kemuliaan yang besar. Rasanya harapan yang sangat besar kita kalau akan dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang begitu besar dari paparan para ulama, dari atar, dari banyak riwayat. Macamnya peluang kita memang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan para ulama, keberkahan para habaib, kita berharap hari ini kita dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kelak di akhirat Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama makhluk yang paling baik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala berikan kemuliaan kita kumpul dalam majelis semacam ini. Kita berharap Ustaz Ramadan bukan hanya sekali ini kita buat majelis, terus bangun majelis. Ini ada Pak penghulunya, udah didoakan dia sehat, panjang umur, sampai umurnya 2 hari sebelum kiamat. Panjang betul itu. Jadi kita berharap kita isi kehidupan dengan berbagai macam majelis, kemuliaan, sampai Allah sebutkan kemuliaan majelis ini dalam satu hadis qudsi. Wajibal mahabbati min mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazalib wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Allah katakan wajib aku akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wajib aku akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang duduk dalam satu majelis, duduk mereka pun karena Allah. Wajib aku akan memberikan kasih sayang kepada orang yang berkunjung satu dengan yang lain berkunjungnya pun karena Allah. Dan wajib kata Allah, aku akan memberikan kasih sayang kepada orang yang memberi dan menerima karena Allah. Takbir. Ikuti Pak Pendi tadi, harus mimbangi suruh Bapak takbir. Pak Pendi tadi. Ya, posisi Bapak ya. Loh, jadi Bapak Ibu yang ini banyak yang ngasih, Masya Allah, lihat setik luar biasa. Dari siapa ya kalau bukan dari hamba-hamba Allah? Cuma karena memakan surga, cuma tempat awal yang ada. Baru dibuka dari plastik ini. Luar biasa majelis, luar biasa. Sampai disebutkan dari Sallallahu la yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhin nur ala manabiril lu'lu'. Kelak Allah Ta'ala akan bangkitkan beberapa kaum di akhirat yang wajah-wajah mereka bercahaya, kata Rasulullah, di atas mimbar permata. Lesu anbiya wala syuhada. Padahal mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang yang mati syahid.
Tapi penduduk sorga, kata Nabi, kagum kepada mereka. Sehingga sahabat heran bertanya sama Rasulullah, "Hallahu lana na'rifuhum ya Rasulullah?" Bolehkah kami tahu siapa mereka itu ya Rasul? Wajah mereka bercahaya di atas mimbar purnama, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang yang mati syahid. Hallahu lana na'rifuhum ya Rasulullah? Bolehkah kami tahu siapa mereka itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, "Hum al-mutahaqquna fillah min qabailin syatta wa min biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah." Nabi sebutkan mereka-mereka yang wajahnya bercahaya di atas mimbar permata, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang-orang yang mati syahid dibanggakan oleh penduduk sorga. Mereka itu adalah orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah, berkumpul dari tempat yang berbeda, dari suku yang berbeda, tapi kumpul mereka ingat Allah. Kelak mereka orang-orang yang dibanggakan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikan kami bahagia daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Dari jam berapa tadi udah sholat? Ku tengok Pak Pangalu tengok jam aja. Betul dah Pak Pangalu? Kapan ya? Apa subuh yang lagi? Dari jam berapa tadi? Habis isya terus mubasyarah. Selawat terus, selawat. Indah selawat ini saudara. Luar biasa. Selawat yang disebutkan jalan menunaikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam Tanqihul Qaul, Nabi bersabda, "Man shalla alayya kulla yaumi atamarrah." Siapa orang setiap hari selawat 100 kali, tiap hari selawat 100 kali, qalallahu lahu mi'atu hajah. Dan disebutkan Allah tunaikan kepada orang itu 100 hajat dan keperluan. Wa sab'ina hajah ila akhirati, 70 hajat Allah tunaikan buat keperluan akhiratnya. Wa talatina di duniahu, dan 30 hajat Allah tunaikan buat kebutuhan dunia. Coba kita hitung kira-kira kebutuhan dunia kita berapa ya? Cobalah kita isi. 1. Coba jujur, duit, pasti duit, banyak duit. 1, 2. Halo? Hah? Pangkat jabatan, naik terus, penumpang minta naik terus, tak turun-turun. Bahaya juga itu. Banyak salah. Terus, apa lagi? Enggak, kita menghitung biar kita ngerti. 30 kata Allah kasih keperluan dunia mau 30. 3, apa 3? Banyak duit, mobil bagus, rumah bagus, istri bagus. Hah? Apa lagi? Sehat aja gak mati-mati. 2 hari sebelum kiamat baru mati. Apa lagi? Waduh, capek kita minta belum sampai 30. Kata Nabi, "Wasab'ina li akhirati wa talatina li dunyahu." Orang yang cuma 100 saja selawat 1 hari, dan disebutkan Allah tunaikan 70 hajat akhiratnya, dan Allah tunaikan 30 hajat untuk keperluan dunia. Kita hari ini udah berapa kali? 1000 kali lebih tuh rasanya. Jadi katakan, "Man shalla alaihi salatan sallallahu lahu biha asyara." Sekali salawat Allah kasih salawat 110 kali. "Man shalla alaihi asyara sallallahu lahu biha 10 kali salawat 100 Allah salawat kepada orang itu. "Wa man shalla alaihi sallallahu lahu biha alfan." 100 kali kita Allah salawat kepada orang itu 1000 kali. "Wa man shalla alaihi alfan lam tamassahu nar." Siapa orang yang selawat kepada Nabi 1000 kali, neraka tidak bakalan menyentuh orang itu. Takbir! Allahu Akbar. Fi riwayatin, "Wa man shalla alaihi alfan lam yamut hatta yubsharu lahu bil jannah." Siapa orang yang selawat kepada Nabi 1000 kali, orang itu tidak bakalan mati sampai dikabarkan kepadanya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu 1000 kali. Kita beri berapa ribu kali. Maka insyaallah ini yakin, la syakka fi, tidak ada keraguan, zuriat Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya para habaib, pandang kami, Bib, tolong dipandang. Kalau nanti di neraka jemput ke surga. Amin. Ngeri juga ceramah tiba-tiba mana Ustaz sampai di surga enggak ada. Dia nggak tahu rupanya kita surga yang VIP-nya. Dia ekonomi. La ilaha illallah. Luar biasa.
Allah luar biasa. Bahkan disebutkan, ada satu kisah disebutkan dalam kitab, ada orang pergi berangkat ibadah haji. Ada orang heran di samping, ketika tawaf cuman sholawat, ketika sa'i cuman sholawat, melempar jumroh cuman sholawat. Seluruh aktivitas haji yang dia lakukan cuman sholawat, tidak ada takbir, tidak ada tahmid, tidak ada tahlil, tidak ada tasbih. Orang di samping itu orang berangkat ibadah haji heran, inti masya Allah, kok semua bacaan cuman sholawat? Padahal tawaf setiap putaran punya bacaan khusus, setiap putaran punya bacaan khusus, sa'i setiap putaran punya bacaan khusus. Tapi juga memang kita harus tahu bahwa tidak ada yang wajib dari seluruh bacaan haji ataupun umrah. Maka Bapak Ibu yang punya harta keluar haji, berangkat haji, berangkat umrah, tidak usah khawatir, tidak ada satupun bacaan haji dan bacaan umrah. Ada orang kaya di sekitar, Bapak udah haji belum? Umrah belum? Hartanya banyak. Kenapa? Takut Pak Ustaz. Tidak ada yang wajib bacaan haji, tidak ada yang wajib bacaan umrah. Oh gitu ya Pak Ustaz. Semangat aku nih gitu. Cuma gitu aja tak dikasihnya kita. Ya ilaha illallah. Ini orang saking ini masya Allah bacaan kok cuma salawat. Oh saya punya kisah luar biasa. Kata dia. Satu hari aku berangkat ibadah haji dengan ayahandaku. Ketika kami berangkat ibadah haji, masih proses pelaksanaan ibadah haji, ayahku sakit keras, demam tinggi. Kulihat demam terus, fisik semakin lemah. Aku pun cari obat, pulang. Ayah tiba-tiba sudah meninggal dunia. Ketika kulihat yang membuat aku terkejut, kulihat berubah wajah ayahku menjadi hitam legam. Aku menangis, perhatikan fisik ayahku. Memang kita gitu. Orang meninggal dunia itu kita jagai, yang sudah sakit keras kita jagai. Setelah dia meninggal dunia kita rapikan. Kita talqin, kita diajarkan Nabi suruh talqin. Nabi dalam riwayat ada orang meninggal, Nabi dakwah nih. Tuh bilang tobat kepada Allah. Tuh bilang Allah, tobat kepada Allah. Mau mati. Kita belum mati kita dakwah, dakwah aja berjaga. Apa kita tunggu sampai mau mati kalau kita dakwah? Nabi disebutkan sampai ada orang mau wafat, Nabi cerita agama, cerita kebesaran Allah, cerita keagungan Allah, suruh taubat kepada Allah. Subhanallah. Atau disuruh tuh dalam banyak kisah para ulama disebutkan dalam kitab. Kita tunggu orang mati, jaga, talqinkan la ilaha illallah. Udah diucapkan ya, jam tungguin kita buat amal. Kalau dia merepet lagi ajarkan la ilaha illallah. Allah mau mati, kita semua ini mau mati. Tidak lama lagi. Cuma kita tidak tahu siapa kita dipanggil Allah duluan. Mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Yang jelas matilah. Subhanallah. Setelah mati disebutkan, hendaklah kita rapikan jenazah. Banyak orang anda sering ditelepon orang, Pak Ustaz, udah meninggal ayah nih. Oh saya datang beberapa jam datang, bentuk masih belum beres lagi. Ada melotot mata, mulut terbuka. Ya ilaha illallah. Rapikan. Mulut anak pernah lihat sendiri, mulut terbuka udah mati, dirapikan tak bisa lagi. Ini kamera pulang kemana? Coba ini ikat dulu. Jangan pakai kawat. Ada orang pakai kawat nih kan, yang kawat jemuran dulu itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ada kan. Jadi satu harinya saja ketika aku pulang cari obat, kulihat ayahku sudah wafat. Sedih. Yang membuat aku lebih sedih, kulihat wajah ayahku berubah jadi hitam legam. Aku menangis, perhatikan bentuk ayahku, kutunggui malamku dengan amalan, dengan sholawat. Tiba-tiba aku pun tertidur. Dalam mimpi aku bermimpi ada seorang pemuda datang menghampiri jenazah ayahku. Dia buka kafan ayahku, dia sapu wajah ayahku. Kulihat wajahku kembali bersih seperti sedia kala, seperti awal. Aku heran. Kemudian baru selesai dia sapu wajah ayahku bersih, dia pun pergi. Pemuda itu pergi, disebutkan dalam riwayat. Maka anak berkata, ya Syah, pemuda,
Rasulullah, aku adalah Rasul. Itu luar biasa orang yang mimpi Nabi ini. Kata Nabi, man ra'ani fil manam wa sayarani fil yaqظah. Siapa orang yang pernah lihat aku dalam mimpinya, orang itu akan lihat aku dalam kondisi sadarnya. Gimana pula kita mau mimpi Nabi dalam tidur, sebelum tidur nengok internet, sebelum tidur nonton TV. Kalaupun mimpi hantu. Gimana kita mau mimpi Nabi? Internet ngantuk tidur, TV ngantuk tidur. Selawat. Lihat para ulama kita, para habib, disebutkan ungkapan mereka. Siapa orang sebelum tidurnya dia selawat sama Rasulullah, selawat sampai tidur, insya Allah orang itu tidur akan mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ta'rifuni, masa kau tak kenal aku Rasulullah. Kenapa ayahku, kata anaknya, kenapa, ada apa dengan ayahku, kok berubah wajahnya jadi hitam? Oh, kata Rasulullah, ini ayahku ini mengumbar hawa nafsu, hidupnya asal-asalan, tak perlu dengan aturan Allah. Cuman yang membuat aku senang dengan dia, ini orang suka kalau selawat. Kata Nabi, tak akan kubiarkan orang-orang yang senang berselawat. Takbir! Allahu Akbar! Hadirnya kita dengan majelis salawat, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan sahibus salah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kumpulkan kita dengan kecintaan kita. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Rabi Afif, ada orang masuk surga karena cintanya kepada Allah. Ada orang masuk surga karena cinta dengan orang yang cinta kepada Allah. Ada pula orang masuk surga karena cinta dengan orang yang cinta dengan orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan bahagian di dalamnya. Amin ya rabbal. Bukan saya mau ceramah di sini. Banyak tadi aku di sini kecewa, ini pula dari diri. Itu yang asli, ini fotokopi. Ada pendengar yang sana, meminta doa dari yang sana ya. Kita berharap Allah jadikan pertemuan-pertemuan yang barokah, yang mengangkat segala macam masalah dalam hidup kita. Ya Allah, semua kami yang hadir, ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Kami semua punya hajat, ya Allah, tunaikan semua hajat kami, ya Allah. Ya Allah, semua hajat kami tunaikan, ya Allah. Ya Allah, semua kami yang punya penyakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Yang punya hutang, ya Allah, bayar hutangnya, ya Allah. Yang punya masalah, selesaikan masalah, ya Allah. Dan mereka punya masalah dalam rumah tangganya, aturkan, harmoniskan rumah tangganya, ya Allah. Dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, ya Allah, aturkan, harmoniskan anak-anak dan orang tuanya, ya Allah. Dan mereka punya masalah dengan jiran tetangga mereka, aturkan di antara mereka, ya Allah. Dengan keberkahan majelis ini, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Maaf Bapak Ibu, untuk khusus Habib, mohon doa minta doa ini. Anda ingin ini ada baik, Anda sudah sampaikan, ada ini majelis yang berkah. Bisa aja Anda cerita sendiri, Anda bilang sama Habib. Tapi Anda berharap keberkahan majelis ini. Anda punya hajat, mohon doa Bapak Ibu. Anda mau beli tanah perluasan pesantren, mohon doa supaya dimudahan. Amin. Allah. Kita sumbangan, doa. Tadi habis doa sumbang kan. Ada untuk putri, banyak yang sudah minta putri sedang Ustaz, mana putri? Tapi ada orang datang bawa anaknya yang putri. Kita heran, ada apa ya? Memang kita masih sakit. Karena dia mau daftarkan anaknya, nggak ada. Sekarang belum ada tempat putri, masih putra. Itu ya. Mohon doa dan keberkahan Allah berikan kemudahan. Dan insya Allah besok Anda berangkat mau umroh. Nah, insya Allah sampaikan salam kita semua kepada kita. Ya Allah, kami kemarin baru hadir majelis di Talun Kondor, ya Allah. Semua mereka mengucapkan salam sama Nabi, sama Engkau ya Rasul. Iya, salam selawat sama Nabi ya. Kita sampaikan insya Allah kalau tidak lupa. Kalau lupa tidak jadi dosa. Insya Allah. Sekian, walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.